Selamat sore. Di sini saya akan menghitung menggunakan aplikasi perangkat lunak yaitu Excel dalam menghitung data validitas. Pertama-tama saya akan perkenalkan nama saya Musa Gobay dan NIM saya 2019 011 064 012. Di sini dalam tugas dalam membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan mencari data validitas. Di sini saya sudah siapkan data, yaitu data respondennya 30 dan butir soalnya terdapat 10 ya, seperti ini ya. Ya, ini ada 10 dan Y sebagai skor dari semua. Jadi sini pertama-tama kita hitung skornya dulu. Jadi kita pakai rumus sum. Toh? Jadi rumus sum. Jadi pertama kita blok dia dari awal, dari dari butir soal yang pertama atau jawaban pertama hingga sampai ke akhir ini ya. Maaf. Jadi kita pakai rumus sum Jadi dari yang pertama kita tarik saja ya. Tarik mulai sampai 10. Sampai di sini. Oke, kita lepas, baru kita tekan enter untuk mendapatkan hasilnya. Seperti ini. Jadi jawabannya 9. Setelah itu kita, karena ini Excel, kita bisa langsung blok dia. Jadi ya, ini kita blok dia dengan ini kan saya buatnya dalam HP, jadi kita tekan dulu, baru situ ada tab yang nanti muncul, situ ada isi, jadi kita tekan isi. Jadi kita tekan isi untuk menurunkan hingga sampai ke yang ke 30 ya. Seperti ini sudah jawabannya sudah didapatkan, selesai. Oke, seperti ini jawabannya, skor dari setiap responden. Setelah itu kita akan menghitung jumlah dari semua itu. Jadi kita pakai rumus sum lagi seperti tadi. Kita pakai rumus sum. Sum dari pertama. Jadi kita mulai dari sini, kita tarik ke bawah, scroll dia ke bawah nggak sampai yang ke 30. Kita lepas, baru enter. Cari. Jadi jawabannya 180. Itu untuk skor untuk semua. Ya, setelah itu kita cari Y satunya. Atau biasanya dibilang R satunya atau respon yang pertama. Kita pakai rumus sum juga sama. Ini baru kita ke pertama dulu, baru kita tarik dia hingga sampai terakhir 30. Sampai 30. Seperti ini kita lepas, baru kita tekan OK. Jadi 18. R satunya ini karena R satunya terdapat 18. Yang R2 nya dan seterusnya kita bisa mendapatkannya dengan langsung saja kita tarik langsung. Atau di sini kan saya menggunakan HP, jadi situ tekan dulu, nanti timbullah
seperti tab isi. Jadi tekan isi situ, baru kita tinggal tarik ke samping hingga sampai ke R yang ke-10. Jadi seperti ini. Jadi sudah kita dapatkan jawabannya, totalnya. Setelah itu kita mencari R hitungnya. Setelah itu kita pakai rumus Corel biasanya. Biasanya dipakai rumus Corel. Kita pakai rumus Corel. Baru kita blok dari pertama. Jadi kita pakai data yang pertama, kita blok dia hingga ke sampai yang ke-30. Setelah blok dia begini, kita blok juga dia punya data skornya dari setiap responden. Ya, seperti ini kita dia hingga sampai ke yang ke-30. Seperti ini baru untuk itu, karena ini biasanya untuk mengunci dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan kita, maka kita pakai S atau S dolar, biasanya lambang dari dolar. Jadi di sini sabar ya, sorry agak susah sedikit. Ya seperti ini kita cari sekarang. Kita cari, jadi adanya di bawah sini. Ini sama yang ini. Ya, sepertinya kayak begini. Kita tekan OK. Selesai. Jadi kita setelah dapat jawabannya, karena ini Excel, kita bisa tarik scroll ke sampai ke 10. Ya sorry. Karena ini saya menggunakan HP, saya harus tekan isinya dulu, baru kita tarik scroll hingga ke responden yang ke-10. Seperti ini kami sudah mendapatkan jawabannya. Jadi di sini saya sudah mendapatkan jawabannya. Ya seperti ini. Dan di sini saya pakai R tabelnya 0,361. Jadi ya seperti itu. Jadi saya tinggal tarik untuk mengisi, tinggal tarik ya seperti ini sampai ke 10, lalu kita lepas. Ya sudah terisi. Setelah itu kita mau mencari kesimpulan apakah ini valid atau tidak. Untuk mendapatkan itu kita harus mengetahui rumusnya bagaimana. Jadi di sini diketahui rumusnya, dikatakan bahwa valid apabila valid jika R hitung lebih besar dari R tabel, dan diketahui tidak valid apabila R hitung lebih kecil dari R tabel. Ya seperti ini. Kalau untuk menggunakan rumus saya agak sedikit bingung, jadi saya langsung menghitung manualnya saja. Jadi di sini yang saya melihat, jadi sini pada pertama saya mengambil kesimpulan bahwa data ini tidak valid. Mengapa saya bilang tidak valid?
tidak valid atau T. Ya, mengapa saya bilang tidak valid? Karena akhir hitungnya lebih kecil dari R tabelnya. Kalau di respon yang kedua, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ini datanya valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Jadi ini valid. Respon yang kedua valid, dan respon yang ketiga juga tidak valid atau kita tulis T saja. Dan juga yang keempat juga sama, tidak valid atau T saja. Yang ketiga juga, yang kelima juga T, tidak valid. Yang ke-6 juga sama, tidak valid juga. Dan yang ke-7 valid karena di sini R hitungnya berada pada nomor 0,40233894, sedangkan R tabelnya 0,361. Jadi dia lebih besar, jadi ini dikatakan valid. Dan juga R8-nya tidak valid juga karena dia lebih kecil, tidak valid. Yang ke-9 juga sama, tidak valid. Jadi kita tulis T saja. Ini juga sama, T. Oke, seperti itu. Itu seperti kayaknya seperti itu yang saya bisa jelaskan. Jadi di sini saya dapatkan kesimpulan bahwa yang valid terdapat dua valid dan 8 yang tidak valid. Ya, seperti nanti saya akan kasih warna seperti ini. Ya, warna ya. Sorry. Bukan. Set. Ya, seperti ini. Ini yang valid. Ya, ini. Oke, kayaknya seperti itu. Bila perlu kalau ada bingung atau apa, kita sama-sama belajar. Kita harus belajar lebih pasti yang benar dan baik. Sekian dan terima kasih. Kalau kurang jelas, di sini saya juga belajar, dan juga pasti saya tidak sempurna dan tidak pasti baik dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.